Eh, Mohon izin ini dari awal kita akan rekam ya. Ya, baik. Nah, jadi pas kita buka nanti akan direkam oleh host. Ya. Baiklah, Dr. Subhi, narasumber kita pada sore hari ini yang saya hormati, para peserta yang sudah bergabung baik di Zoom Cloud Meeting maupun di channel YouTube dan Facebook. Kita akan segera mulai kajian kita pada sore hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya yang suci, sahabat-sahabatnya yang mulia. Doa selamat buat kita semua, pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan di hari kemudian kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam short course Anatomi Revolusi Islam Iran dalam rangka memperingati 42 tahun kemenangan Revolusi Islam Iran. Kita akan menampilkan beberapa topik besar dalam kajian kita ini. Kajian kita sebelumnya sudah berlalu pembahasan tentang ilmu pengetahuan dan capaian sains di Iran selama kemenangan revolusi Islam yang dibahas oleh Dr. Hussein Irianto. Lalu tadi pagi kita berbincang dengan Kiai Haji Zuhairi Misrawi yang mengupas mengenai konstelasi politik yang terjadi di Timur Tengah dan berupaya untuk membaca Iran dalam konstelasi politik tersebut. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan melihat revolusi Islam Iran dalam perspektif gerakan sosial. Kebetulan Dr. Subhi Ibrahim, beliau adalah penulis buku yang topiknya mengambil pemikiran dari salah seorang pelaku revolusi di Iran, yakni Dr. Ali Syariati, ketika menyusun tesis ya Pak Subhi. Ya, betul. Dan beliau menekuni kajian tersebut dalam beberapa putaran kajian di sejumlah tempat, terkhusus di Paramadinah, universitas tempat beliau mengajar. Beliau sekarang adalah ketua program studi falsafah dan agama ya, Dr. Subhi ya. Ya. Baik, selama kurang lebih 40 atau 45 menit atau ya sekitar itu, Dr. Subhi kita berikan kesempatan untuk menjelaskan revolusi Islam Iran dalam perspektif gerakan sosial, atau tentu saja lebih luas lagi ilmu-ilmu sosial. Kira-kira 20 menit atau 1/4 jam setelah penjelasan Dr. Subhi, kita akan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk bertanya atau
kita akan melakukan tanya jawab dengan para peserta, Dr. Tobing. Begitu pengantar dari saya, waktu dan tempat untuk Prof. Sufi sekarang. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz Safiuddin. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa iddatil mursalin wa ala ahli baitihi at-thayyibin at-tahirin sahabil mayamin al-muntajabin ajmain. Yang pertama, saya berterima kasih pada ICC yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing satu tema yang cukup menantang sekali, tema yang selalu aktual setiap tahun karena tema ini menjadi inspirasi ya bagi bukan hanya kaum muslim tapi juga bagi dunia, karena nanti kita lihat bahwa peristiwa revolusi Islam Iran merupakan peristiwa besar yang mengguncang dunia, yang meruntuhkan berbagai analisis sosial ya, yang memprediksi bahwa Iran itu akan dengan Reza Pahlavi itu akan bertahan lama, tapi ternyata ragam teori itu runtuh oleh satu peristiwa yang cukup mengguncang ini ya. Oleh karena itu selalu aktual. Setiap tahun kita membicarakannya pun tidak bosan-bosan karena banyak sisi-sisi yang bisa kita ungkap dari peristiwa ini. Terima kasih untuk ICC. Rekan-rekan juga terima kasih yang telah hadir pada kesempatan ini untuk sama-sama di sini kita membincang tema yang cukup menarik ini. Rekan-rekan dan saudara-saudara sekalian, seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Dr. Safiuddin bahwa saya memang menulis tesis tentang filsafat sosial Ali Syariati ya. Saya tunjukkan ini ada bukunya. Ini setelah diterbitkan judulnya Ali Syariati Sang Ideolog Revolusi Islam. Jadi buku ini beberapa kali memang dibedah juga, dan ini diterbitkan tahun 2012 di toko buku konvensional mungkin sudah habis ya, tapi di toko buku online masih bisa ini. Saya menemukannya beberapa kali masih beredar gitu. Jadi kalau bagi rekan-rekan, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang masih ingin melihat pemikiran tokoh ideolog revolusi Islam bisa membaca buku ini. Ini berasal dari tesis saya di Sekolah Tinggi Filsafat Bidakara. Baik, tema yang diajukan pada kesempatan ini anatomi kemenangan revolusi Islam Iran, perspektif gerakan sosial. Ini kalau kita bicara revolusi Islam Iran, memang tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut sebagai gerakan sosial memang ya. Yang pertama saya ingin menempatkan dulu revolusi ini dalam suatu konteks besar ya, bahwa revolusi Islam Iran ini penting untuk selalu kita kaji karena yang pertama, revolusi Islam Iran ini merupakan anomali dari modernisasi sebenarnya. Modernisasi itu kan merupakan proses rasionalisasi masyarakat di mana ujung-ujungnya ada desakralisasi dan terutama peminggiran agama dari ruang publik. Tetapi menariknya modernisasi yang gencar dilakukan di Iran saat itu bukannya membuat agama terpinggirkan, tapi malahan membuat agama menjadi faktor penting ya
dan bahkan menentukan dalam percaturan bukan hanya di wilayah privat tapi juga di wilayah publik. Ini anomali modernisasi yang menarik yang mungkin bisa kita dalami lebih jauh. Terus yang kedua juga kalau saya mengutip Hamid Algar, ini penulis yang banyak menuangkan pikirannya seputar revolusi Islam Iran juga. Dia mengatakan bahwa pengaruh revolusi Iran ini menerobos ke seluruh penjuru dunia, mulai dari Maroko sampai Indonesia, dari Bosnia di jantung Eropa sampai ke Afrika. Yang ketiga, revolusi Islam Iran ini juga bisa disandingkan kalau menurut Tida Skocpol dalam salah satu karyanya Social Revolution in the Modern World, itu menyandingkan revolusi Islam Iran dengan 3 revolusi sosial besar lainnya, yaitu revolusi Prancis yang banyak menginspirasi itu, kemudian revolusi Rusia, revolusi Bolshevik, dan revolusi Cina. Jadi ada 4 ya revolusi besar di dunia ini. Prancis, Rusia, Cina, dan yang terakhir adalah revolusi Islam Iran. Jadi oleh karena itu para analis, pakar politik tidak bisa mengabaikan begitu saja fenomena revolusi Islam Iran ini. Oleh karena itulah maka saya pikir kita sebagai kaum muslim yang pastinya juga perlu untuk memberikan perhatian khusus. Jadi mengapa agama bisa menjadi basis ideologis untuk melakukan perubahan sosial, bukan hanya reformasi, tapi revolusi. Itu menarik. Nah, bila revolusi Islam Iran ini dibidik dari sisi perspektif gerakan sosial, maka kita bisa melihat dalam beberapa teori-teori gerakan sosial sendiri ini kan beragam ya. Ada banyak teori tentang gerakan sosial ini. Ada teori perilaku kolektif, ada teori pilihan rasional, ada teori perjuangan kelas, itu yang populer juga, yang nanti saya akan pakai untuk melihat revolusi Islam Iran. Kemudian ada teori gerakan sosial modern, teori keluhan, teori struktur kesempatan politik, teori struktur mobilisasi sumber daya, teori framing proses, teori contentious politik, dan sebagainya. Jadi banyak teori-teori yang bisa kita pakai, tetapi pada kesempatan ini izinkan saya untuk menggunakan pisau analisis teori perjuangan kelas. Nah ini yang juga nanti banyak diungkap oleh Ali Syariati sebenarnya, gitu ya, yang digunakan oleh beliau untuk untuk menggerakkan kaum muda Iran saat itu untuk sama-sama melawan rezim yang dianggap zalim saat itu. Nah, teori perjuangan kelas sendiri kalau kita lihat itu kan memang dirintis oleh Karl Marx ya, dan di situ dijelaskan juga bahwa peradaban sendiri itu selalu terkait dengan perjuangan kelas. Kalau kita merujuk ke Ali Syariati misalnya, Ali Syariati itu pernah mengungkapkan pandangannya tentang peradaban dan beliau sangat pesimistik itu melihat peradaban. Menurut beliau peradaban itu adalah kutukan, kata Ali Syariati. Mengapa? Karena waktu itu beliau jalan-jalan di piramida di Mesir, lalu kemudian beliau melihat satu batu begitu, dan itu bukan bagian dari piramida. Lalu kemudian Syariati bertanya ke guide-nya, ini batu apa ini? Kok di luar struktur piramida? Lalu kemudian si guide itu mengatakan bahwa itu adalah tempat di mana para budak itu dikuburkan sepanjang selama membangun piramida. Dan ketika itu dijelaskan, Syariati mengatakan peradaban adalah kutukan karena peradaban selalu dibangun dari dari satu penindasan terhadap kelompok-kelompok kelas-kelas
kelas yang tertindas, mustadafin lah gitu. Nah, dalam analisis teori gerakan sosial, teori perjuangan kelas ini juga disebutkan bahwa nanti ada polarisasi, ada penindas, ada yang ditindas, gitu ya. Ada kalau dalam terminologi Marxiannya itu kan ada terminologi bourgeois, ada teologi proletar, istilah proletar, bourgeois, proletar. Kalau dalam bahasanya Ali Syariati disebut habilian dan kobilian, gitu ya. Kobilian itu bourgeois, habilian itu mewakili proletar. Gitu. Nah, lalu kemudian di dalamnya juga setelah terjadi konflik dialektis antara dua kelas ini, lalu kemudian muncullah gerakan-gerakan secara spontan yang merupakan efek dari penderitaan yang berkepanjangan. Lalu dari situlah kemudian kalau dalam perspektif Marxian itu terjadi revolusi sosial. Jadi kalau dalam konsep determinisme historisnya, yang pertama terjadi adalah konflik sosial, konflik kelas sosial, lalu kemudian itu menumbuhkan kesadaran revolusioner, gitu ya. Lalu kemudian terjadi revolusi. Nah, ini yang dipandang oleh para neo-Marxis sebagai utopia juga, gitu ya. Jadi Karl Marx membayangkan adanya determinisme atau takdir sejarah bahwa kaum yang tertindas ini secara otomatis akan melakukan revolusi. Tapi ini menurut para neo Marxis itu tidak akan terjadi karena orang-orang yang tertindas itu adalah orang-orang kelas bawah yang tidak langsung kemudian diantara mereka menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perubahan. Oleh karena itu orang seperti Gramsci itu menyebut bahwa harus ada seorang intelektual di situ, intelektual organik yang kalau dalam bahasanya Ali Syariati disebut sebagai Rauschan Fikr. Gitu. Jadi harus ada orang yang menyadarkan adanya ketertindasan itu. Lalu baru kemudian ada revolusi sosial. Lalu itu bentukan alur dari teori perjuangan kelas yang nanti kita akan gunakan untuk menganalisis revolusi Islam Iran. Baik, rekan-rekan, sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian, kita mulai dari poin yang pertama, yaitu adanya konflik sosial, ya, konflik kelas sosial. Kita ketahui ya bahwa dalam proses perjalanan pra-revolusi Islam Iran bulan Februari 1979 itu ada rentetan panjang ke belakang yang itu memang menjadi prasyarat bagi munculnya suatu ledakan, ya, ledakan perubahan besar. Yang perlu kita soroti adalah ketika Reza Pahlavi itu mengumumkan dirinya sebagai Syahinshah atau raja di raja, lalu kemudian juga yang merupakan bagian dari kultus kepemimpinan dalam monarki Iran saat itu, yang juga ingin mencoba untuk menghubungkan kejayaan Iran klasik dengan Iran modern gitu. Tahun 63 Shah Iran itu menginisiasi revolusi putih namanya. Nah, revolusi putih ini isinya itu adalah reformasi dalam bidang pertanahan, ya, reformasi lahan. Kemudian juga di situ ada konsep yang coba untuk dimodernisasi, yaitu partisipasi wanita, perempuan dalam pembangunan, peningkatan ekonomi dan pembangunan yang didorong secara masif, gitu. Dan memang revolusi putih ini seperti kalau di Indonesia mungkin sejarah Indonesia kita mengenal
politik etis Belanda gitu ya. Nah itu akan melahirkan kelompok-kelompok intelijensia, kelompok melek cendekiawan, kaum terpelajar baru. Dan ini yang nanti akan menjadi motor dari gerakan perubahan besar di Iran saat itu. Dan perangkat yang digunakan oleh Shah Iran ketika itu adalah militer, birokrasi dan patronase pengadilan. Jadi revolusi putih itu dikawal secara ketat dan bahkan Shah Iran itu membuat satu unit tertentu yang itu digunakan untuk merepresi masyarakat yang disebut Shafak gitu ya, jadi semacam intel gitu ya. Bahkan dicatat bahwa setiap 450 orang terdapat satu agen Shafak gitu, untuk mengawal reformasi putih itu. Nah, pada awalnya itu cukup menarik karena mendorong modernisasi, tapi kemudian ada peristiwa yang ekonomi yang cukup mempengaruhi pemerintahan Reza waktu itu, yaitu karena kebergantungan yang cukup besar terhadap minyak, dan waktu itu minyak mengalami permintaan akan minyak mengalami penurunan, sehingga kemudian ekonomi Iran mengalami depresiasi ya, lalu mereka meminjam utang ke luar negeri ke IMF, yang intinya nanti IMF mendorong rasionalisasi ekonomi dan liberalisasi yang itu kemudian memicu pemogokan. Nah, yang langkah salah selanjutnya yang dilakukan oleh Reza Pahlavi adalah mencetak uang yang terlalu banyak yang mengakibatkan inflasi gitu, untuk mengatasi krisis ekonomi saat itu. Nah, yang pada wilayah moneter seperti ini tidak terlalu berimbas, tetapi yang paling berimbas nanti pada wilayah reformasi agraria. Reformasi agraria yang dilakukan oleh Reza Pahlavi itu menghancurkan sistem pertanian Iran. Pengolahan tanah yang tadinya itu digarap secara komunal kemudian ditransformasi ke individu atau swasta, diberikan hak itu pada swasta, dan bahkan hak kepemilikan tanah itu dibuat bebas sedemikian rupa, meskipun orang itu tidak tinggal di suatu wilayah, tetapi dia bisa memiliki tanah. Gitu. Dan itu sebenarnya mengganggu sistem pertanian tradisional, yang akibatnya adalah para petani itu kehilangan pekerjaannya. Gitu. Terjadilah kemudian urbanisasi besar-besaran ke kota. Nah, ini kekecewaan para petani inilah yang kemudian pindah hijrah ke kota, dan itu mereka menjadi bazar petani, menjadi pedagang, yang kemudian ini menjadi kelompok massa yang menjadi motor dari revolusi Islam Iran. Nah, jadi ada yang yang dirugikan sangat besar, yang terzalimi dalam sistem ekonomi yang diusung oleh Reza Pahlavi saat itu. Lalu itu yang pertama dari sisi ekonomi. Kemudian juga situasi itu diperparah dengan kebijakan-kebijakan dalam bidang agama. Misalnya ayah dari Reza Pahlavi sendiri itu pernah melarang jilbab. Lalu juga pernah ibu dari Reza Pahlavi itu kan melepas jilbab, gitu ya. Dan kemudian diprotes oleh santri di KUM tahun 1928. Lalu kemudian si santri itu dipukuli gitu oleh aparat, gitu ya. Oleh oleh rezim. Dan kehidupan Reza Pahlavi yang glamor juga sering diprotes oleh para mula, dan isu-isu tersebut pada awalnya isu agama tidak muncul ya, sampai kemudian Imam Khomeini itu secara terbuka melakukan protes
terhadap kebijakan yang terkait dengan pandangan-pandangan keagamaan seperti tadi itu liberalisasi peran perempuan di ruang publik gitu. Dan itu kemudian seperti kita tahu itu mengakibatkan penangkapan dan pengasingan dari Imam Khomeini. Selanjutnya dari sisi politik juga Reza Pahlavi itu melakukan pemberlakuan sistem partai tunggal itu tahun 75 dengan menjadikan satu partai Ras Takhis gitu ya. Partai Kebangkitan, dan kemudian partai ini digunakan untuk menyerang beberapa doktrin Islam. Oleh karena itulah kemudian secara politis Reza Pahlavi karena mengalami perlawanan karena kebijakan ekonomi, politik, dan agama itu, maka kemudian Shafaq melakukan pengetatan, mengawasi, dan melakukan represi ya. Dan represinya itu tercatat beberapa kali, misalnya represi terhadap protes para pelajar Madrasah Faiziyah di Qum yang mengakibatkan beberapa juga mengalami ada yang meninggal, ada yang dipenjara juga. Tahun 77 juga ada kritik dari Freedom Movement of Iran. Ini dari para pendukung Perdana Menteri sebelumnya yang dilengsarkan, lalu kemudian disikapi secara pasif. Kemudian juga peristiwa kematian putra Imam Khomeini yang dianggap itu ada andil dari Shafaq. Lalu kemudian tahun 78, setahun sebelum pecahnya revolusi, itu juga ada peristiwa besar yang sebenarnya ini langkah bodoh dari Reza Pahlavi, yaitu membuat satu surat kabar yang isinya itu menjelek-jelekan Imam Khomeini gitu. Dan itu menimbulkan reaksi yang cukup besar di kalangan ulama gitu ya, di kalangan ulama. Lalu kemudian juga terjadi beberapa kali protes, demonstrasi, dan bahkan kemudian pada tanggal 8 September 78 itu diberlakukan darurat militer. Ada pelarangan berkumpul, lalu kemudian pemerintahan lokal diambil alih oleh militer, lalu kemudian terjadi bentrok di situ, yang kemudian kita kenal sebagai Jumat Hitam itu, yang korbannya cukup banyak juga. Dan karena sudah mulai terjepit oleh gerakan-gerakan massa, maka Reza Pahlavi melakukan konsesi politik dengan melakukan legalisasi partai politik. Jadi ada beberapa partai politik dilegalisasi, diberikan ruang kembali, kemudian membebaskan tahanan politik, menutup klub malam juga, gitu ya. Tapi ini ternyata ditangkap oleh para aktivis itu sebagai, wah ini mulai lemah nih Reza Pahlavi. Pada akhirnya tanggal 10 Muharram, tepatnya 2 Desember 1978, itu terjadi kesepakatan antara wakil dari Imam Khomeini dengan militer, dan kesepakatan itu militer tidak boleh menggunakan kekuatannya, hanya menempatkan pasukannya saja dalam mengawal aksi jutaan warga. Dan Reza Pahlavi semakin terdesak, lalu kemudian menunjuk pemimpin oposisi Shapur Bakhtiar untuk menjadi Perdana Menteri, tapi ini dianggap sebagai sesuatu yang telat ya, yang kemudian pada akhirnya 16 Januari 79 Reza Pahlavi meninggalkan Iran. Nah ini gambaran secara umum, deskripsi tentang narasi revolusi Islam Iran itu, bahwa kebijakan-kebijakan, langkah-langkah politik yang dilakukan oleh Reza Pahlavi itu memang menimbulkan polarisasi, menciptakan pertentangan kelas, terutama dari kelompok yang dirugikan. Ya, kelompok yang dirugikan jelas para petani dan bazar ya, para pedagang itu yang kemudian menjadi aktor utama dari gerakan sosial
yang memicu demonstrasi besar, kemudian pecah menjadi revolusi yang menggulingkan pemerintahan Reza Pahlavi. Tetapi lagi-lagi kita lihat bahwa dalam perjalanan revolusi tersebut ada kelompok yang berpengaruh ya, seperti kalau kita mengingat analisis perjuangan kelas tadi, bahwa dari konflik dialektis dari kelas-kelas yang ada di masyarakat Iran saat itu, ada kelas petani yang dirugikan, ada kelas pemodal yang diuntungkan oleh kebijakan pemerintah itu tidak langsung melahirkan kesadaran revolusioner, kesadaran bahwa ini harus dirubah secara cepat, tidak. Oleh karena itu ada kelompok-kelompok yang nanti akan berpengaruh, yaitu para intelektual. Nah, di Iran saat itu kelompok ini ada dua. Jadi kelompok intelektual ini, intelektual sekuler dan intelektual keagamaan. Intelektual sekuler ini diwakili oleh misalnya tokoh Ali Syariati yang mengusung ya dalam tanda kutip ya sosialisme Islam atau marxisme Islam gitu ya. Kalau kita lihat, lalu kemudian ada kelompok yang kedua yaitu kelompok agamawan. Kelompok agamawan ini adalah kelompok yang yang menjadikan agama sebagai basis ideologis untuk melakukan perlawanan terhadap rezim gitu ya. Nah, kelompok ini juga kadang saling berseberangan. Nah, ini menariknya gitu ya. Lalu saling berseberangan, kelompok intelektual sekuler kadang mengkritik para agamawan, katanya agamawan ini cuma diam saja ini. Lalu kemudian juga kaum agamawan mengkritik kaum sekuler juga. Tapi yang menarik adalah sikap Imam Khomeini yang melihat secara positif, seperti sikapnya terhadap Ali Syariati. Bahkan beberapa idiom-idiom dari Ali Syariati itu digunakan oleh Imam Khomeini untuk menjadi slogan-slogan sepanjang revolusi Islam Iran. Nah, kelompok-kelompok inilah yang kemudian menjadi jembatan antara konflik dialektis atau penderitaan masyarakat ini yang kemudian ditransformasi menjadi kesadaran kelas tertindas itu, yang itu kemudian mendorong revolusi besar, mendorong kekuatan massa untuk melakukan gerakan besar perubahan yang kemudian kita sebut sebagai revolusi Islam Iran. Secara singkat mungkin seperti itu secara umum revolusi Islam Iran bila ditinjau dari perspektif teori gerakan sosial, terutama teori perjuangan kelas. Demikian Pak Safidin. Baik, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk sementara di ruang chat kita baru satu pertanyaan nih, Dr. Subhi. Ya. Dalam konteks Indonesia, apakah konsep Rosenfikir ini mungkin ada? Bila ada, dari kelompok mana yang paling mungkin berpotensi untuk memberikan seorang atau beberapa orang Rosenfikir ini? Silakan, ya. Dr. Subhi. Baik, ini Rosenfikir atau cendekiawan atau pemikir yang tercerahkan, itu istilahnya Ali Syariati ya. Kalau dalam konteks Indonesia mungkin yang fasih betul bicara tentang ini mungkin Kang Yudi Latif ya, dengan bukunya Intelijensia Muslim itu tergambarkan betul bagaimana peran para kaum terpelajar intelijensia ketika awal-awal kemerdekaan ya, menjelang kemerdekaan. Bagaimana dari terutama setelah politik etis Belanda itu melahirkan kaum intelijensia baru dan mereka menjadi gerbong dari
terbentuknya konsep keindonesiaan, lalu kemudian mobilisasi massa dan seterusnya, gitu ya. Jadi buku itu menarik untuk kita baca bersama ya, buku karyanya Kang Yudi Latif. Baik, dalam konteks Roshan Fikr, misalnya kalau kita mengutip Ali Syariati, yang pertama Roshan Fikr ini tidak identik dengan sarjana ya, itu yang pertama. Tidak identik dengan orang-orang kampus, tidak. Dengan doktor, profesor, enggak. Gitu. Ini Roshan Fikr ini lebih pada orang yang mampu membangkitkan kesadaran masyarakat bawah untuk melakukan perubahan sosial, untuk melakukan revolusi bahkan begitu ya. Kalau Ali Syariati misalnya menyebut di Eropa itu Roshan Fikrnya siapa? Menurut Ali Syariati itu Jean-Paul Sartre. Wah, ini seorang ateis ini gitu ya. Jadi itu yang pertama. Jadi tidak ada satu syarat bagi Roshan Fikr persyaratan tingkat pendidikan formal. Siapapun bisa gitu ya. Jadi kalau merujuk pada pandangan tentang cendekiawan, siapakah cendekiawan itu? Cendekiawan adalah orang yang memelihara keresahan pada dirinya gitu ya ketika melihat fenomena masyarakat yang tertindas gitu. Jadi itu yang pertama. Dan juga bukan filosof kata Ali Syariati ya. Jadi dia menyebut ketika mengkritik filsafat kan, jadi tidak ada gunanya filsafat Aristoteles, tidak ada gunanya filsafat Ibnu Sina gitu ya. Tidak efektif itu semua. Karena apa? Karena mereka hanya menjelaskan dunia, tapi tidak merubah dunia. Itu kata Ali Syariati ya. Ini agak provokatif memang Ali Syariati ketika menjelaskan pandangan tentang Roshan Fikrnya itu. Seorang Abu Dzar. Nah ini menarik. Jadi menurut Ali Syariati, Abu Dzar itu lebih efektif daripada seorang Ibnu Sina, seorang Al-Farabi, seorang Mullah Sadr. Itu kata siapa Ali Syariati. Jadi intinya bahwa siapapun bisa menjadi Roshan Fikr. Saya, teman-teman, kita semua bisa menjadi Roshan Fikr. Itu yang pertama. Terus yang kedua, syarat Roshan Fikr itu adalah mereka memiliki kerangka analisis ketika melihat masyarakat, gitu ya. Nah, oleh karena itu memang di sini mulai terpinggirkan nih orang-orang yang tidak punya kepedulian terhadap hal-hal sosial, politik, ekonomi, gitu ya. Jadi hanya orang-orang yang memiliki kepedulian sajalah yang bisa menjadi Roshan Fikr, gitu ya. Dengan analisisnya dia akan melihat bahwa oh ini ternyata ada penindasan di dalam masyarakat, meskipun masyarakat tidak menyadarinya, tapi seorang Roshan Fikr itu bisa membidik dengan kacamata ideologisnya bahwa di masyarakat ada konflik dialektis yang merugikan kelompok bawah, gitu ya. Nah itu yang kedua. Jadi dia harus punya kemampuan untuk menyadari adanya konflik dialektis itu. Dan yang ketiga itu dia harus mampu menyampaikan ide-idenya untuk disampaikan pada masyarakat bawah. Jadi dia ahli komunikasi. Jadi ahli komunikasi. Jadi bukan hanya dia punya punya kemampuan analisis yang tajam, tapi mampu menyampaikan idenya itu secara ringan, secara mudah dicerna oleh masyarakat bawah, sehingga masyarakat yang tidak diuntungkan ini kemudian menyadari bahwa ada masalah di sistem ekonomi sosial politik yang ada, yang mereka dalam posisi ditindas sebagai orang yang dilemahkan, sebagai orang mustad'afin. Oleh karena itu Syariati menyebut bahwa para nabi itu ya Roshan Fikr itu sendiri, gitu ya. Mungkin ketika karena Ali Syariati ini kan meninggal sebelum revolusi ya. Kalau
kemudian ditanya siapa Roshan Fikr di Iran, mungkin akan menyebut Imam Khomeini mungkin gitu ya. Dan itu, jadi yang ketiga itu. Terus yang keempat, menurut Ali Syariati, Roshan Fikr ini bersifat lokal. Nggak ada itu Roshan Fikr yang bersifat global gitu. Roshan Fikr selalu terkait dengan sesuatu yang real di masyarakatnya. Nah, dalam konteks sekarang, Roshan Fikr secara populer itu kan disebut cendekiawan. Nah, cendekiawan ada yang cendekiawan Menara Gading gitu ya. Cendekiawan yang hanya melakukan penelitian di kampus, tidak terlibat dalam menyelami penderitaan masyarakat gitu ya. Nah, itu meskipun mereka disebut intelektual dalam arti populer, tetapi bukan Roshan Fikr. Roshan Fikr adalah mereka yang terlibat seperti halnya para nabi yang terlibat langsung untuk membebaskan masyarakat dari penindasan, yang membebaskan masyarakat mustad'afin dari pelemahan sistem gitu ya. Nah, itu itu Roshan Fikr gitu ya. Nah, ini dalam konteks Indonesia Roshan Fikr ini menjadi kelompok yang tetap penting ya, tetap penting menjadi kalau dalam konteks demokrasi ya pasti menjadi kelompok civil society yang selalu menyuarakan apa yang menjadi keresahan dari masyarakat yang selama ini dilemahkan ya, dilemahkan secara politik, dilemahkan secara ekonomi, dilemahkan secara sosial. Mungkin itu ya, dan kelompok ini harus tetap ada di dalam masyarakat sebagai penyeimbang ya, penyeimbang bagi suatu sistem agar sistem itu tetap sehat. Sistem politik apapun kalau tidak ada penyeimbang seperti itu, maka biasanya akan terjadi pembusukan dan itu menjadi sesuatu yang buruk bagi sistem politik tersebut. Oke, itu yang pertama. Ada pertanyaan berikutnya nih dari Rizal. Dalam referendum itu kan 98% memilih Republik Islam Iran sebagai bentuk pemerintahan. Nah, pertanyaannya ini ada dua. Satu, seberapa besar pengaruh intelektual sekuler dibanding dengan intelektual Islami? Karena menurut penanya bahwa hasil referendum ini bukan tidak hanya menunjukkan bahwa Roshan Fikr al-Syariati itu ada di kalangan intelektual sekuler saja, tapi juga ada di kalangan intelektual Islam. Yang kedua, yang pertama dulu barangkali dijawab. Baik. Ini menarik ya, karena dalam konstelasi revolusi Islam Iran ini memang ada beberapa kubu ya, dan bahkan kubu ekstrimnya gitu ya. Ada misalnya Mujahidin Khalq, kelompok kiri yang sangat ekstrim dan mengaku pendukung Ali Syariati, yang kemudian juga ternyata misalnya Syahid Murtada Mutahari itu kan tewas ditembak, lalu kemudian pelakunya ditanya dan mengatakan, wah saya pendukung Ali Syariati ya gitu. Jadi ini ini konstelasi politik yang cukup perlu kita urai ya. Jadi yang tadi saya katakan bahwa memang dalam perlawanan terhadap rezim Shah ini ada dua kelompok besar lah, kelompok kaum terpelajar kampus gitu ya. Nah, ini diwakili oleh Ali Syariati dan kawan-kawan, dan kelompok ulama gitu. Nah, di dua-duanya ini ada kelompok ekstrimnya nih. Ada kelompok ekstrimnya. Meskipun misalnya Ali Syariati itu sering di Husainiyah Irsyad itu kan awalnya bergabung di Husainiyah Irsyad bersama Murtada Mutahari ya.
di situ melakukan kajian dan seterusnya, tapi akhirnya kan pecah juga ya di situ ya karena perbedaan pandangan dalam menyikapi sikap terhadap rezim gitu. Nah, kelompok sekuler itu mengkritik para ulama yang pertama. Ini kan kelompok Marxis ya. Dari Marxis jelas bahwa agama ini ya sebenarnya candu masyarakat dan mereka menyerang kaum intelektual, misalnya kritiknya terhadap doktrin intizar ya, tentang menunggu Imam Mahdi gitu ya. Jadi menunggu Imam Mahdi itu menurut kaum sekuler itu cukup cukup kontraproduktif terhadap perlawanan terhadap Reza Shah. Karena apa? Karena ya sudahlah, nggak usah melawan Reza Shah gitu kan. Jadi sebagian kelompok ulama ada yang berpandangan seperti itu juga, bahwa nggak usahlah kita rubah-rubah karena nanti yang akan mengubah itu Imam Mahdi gitu. Jadi menunggu saja gitu ya. Nah, ini yang diserang oleh kaum sekuler. Nah, kelompok ini juga kelompok agamawan, ulama ini juga, para mula juga menyerang kelompok sekuler juga gitu ya. Karena apa? Karena loh ini Marxis ini anti Tuhan ini gitu kan. Mereka memperjuangkan perubahan, tapi mereka yang mereka perjuangkan adalah suatu sistem yang tidak Islami gitu. Nah ini terus menerus ini dialektika antara dua kelompok ini ya. Dua kelompok ini terus menerus terjadi sebagai sebuah wacana, Tetapi pada level selanjutnya, pada level praktis, ini kan pada level wacana itu terjadi perdebatan panjang, tapi pada level praktis sebenarnya keduanya itu melakukan mobilisasi massa. Jadi kaum muda yang progresif itu kan kemudian dimobilisasi oleh kelompok kiri yang sekuler ini, sedangkan kelompok kelompok yang tidak suka terhadap Reza yang merasa bahwa mereka bertentangan, Reza Shah ini bertentangan dengan Islam, itu kemudian dimobilisasi oleh ulama gitu. Nah, orang seperti Ali Syariati pada akhirnya mencoba untuk menjadi jembatan. Gitu, menjadi jembatan seperti apa? Dengan menafsirkan misalnya salah satu langkahnya adalah menafsirkan konsep-konsep Syiah misalnya ditafsirkan menjadi sangat progresif, sehingga apa? Sehingga kemudian kelompok kiri yang sangat ekstrim ini kemudian familiar dengan istilah-istilah, terminologi yang dipakai oleh para ulama progresif juga, sehingga kemudian pada akhirnya ketemu. Nah, tetapi memang harus diakui bahwa kemudian ketika pecah revolusi itu figur yang menyatukan kelompok-kelompok perlawanan itu adalah Imam Khomeini ya. Nah, ini yang alat rekatnya lah Imam Khomeini ini. Dan Imam Khomeini tidak pernah menyerang Ali Syariati. Nah, ini menarik ya. Jadi meskipun kelompok agamawan, sebagian agamawan itu menyerang kelompok kiri yang diwakili oleh Syariati ini, tetapi Imam Khomeini sendiri tidak melakukan itu. Nah, dan pada akhirnya memang setelah referendum yang kemudian dipilih oleh masyarakat Iran untuk dijadikan sebagai sistem politik bukanlah konsep yang diajukan oleh para kelompok kiri ini gitu ya. Jadi kalau saya menyebut di buku Ali Syariati ini, sebenarnya Ali Syariati juga punya semacam konsep pemerintahan, tetapi memang belum detail gitu ya. Jadi memang tidak siap. Jadi kelompok sekuler ini memang tidak siap dengan sistem apa nih yang akan digunakan. Jangan-jangan sama saja dengan yang lalu gitu ya.
apa namanya Reza Pahlavi juga gitu ya sistemnya, karena kan Reza Pahlavi juga mengusung model pemerintahan sekuler gitu. Nah, dan kelompok agamawan yang dipimpin oleh Imam Khomeini itu yang lebih siap dengan mengajukan wilayatul faqih, dan itu yang kemudian diterima. Lalu yang kedua, bagaimana respon kalangan intelektual sekuler setelah bentuk pemerintahan terpilih melalui referendum. Nah ini saya pernah baca satu teks ya, wawancara apa namanya, wawancara satu surat kabar dengan istri Ali Syariati, karena seperti kita ketahui Ali Syariati meninggal sebelum revolusi Islam kan, tahun 77 kan meninggalnya. Nah, bagaimana jawaban dari istri siapa namanya Ali Syariati ketika melihat apa namanya berjalannya pemerintahan Islam Iran saat itu. Lalu secara tidak tahu bercanda atau serius ya, dia mengatakan mungkin Ali Syariati kalau dalam kondisi sekarang juga akan tetap kritis dan mungkin juga dipenjara juga. Jadi lagi-lagi ya, ini ada kelompok yang memang tidak puas gitu ya dengan apa namanya, dengan referendum, dengan apa namanya, diputuskannya sistem pemerintahan Islam Iran dengan konsep wilayatul faqih itu, sehingga kemudian di awal-awal pemerintahan Iran ini juga terjadi beberapa peristiwa berdarah kan, seperti pembunuhan Syahid Murtadha Mutahari juga di awal-awal gitu kan, dari kelompok-kelompok Marxis ekstrim itu. Dan tapi saya nggak tahu ya dalam konteks sekarang, saya tidak punya analisis lebih jauh pasca revolusi ya tentang ini, tapi bahwa terjadi gejolak di awal dari kelompok-kelompok yang tidak puas dengan sistem memang ada. Lalu apa lagi? Bagaimana sesungguhnya pandangan kalangan intelektual sekuler terhadap kalangan intelektual Islami? Ya, ya. Tadi mungkin sudah saya singgung juga ya tadi bahwa apa namanya, kaum sekuler juga meskipun agendanya sama, menurunkan Reza Shah, tetapi mereka juga ada semacam kecurigaan terhadap para agamawan ini akan membawa sistem yang ternyata tidak terbuka, yang anti kritik seperti halnya Reza Pahlavi juga gitu. Jadi secara singkat sih seperti itu, saya pikir ininya posisinya ya. Oke, para peserta sekalian, kita masih punya waktu 8 menit ya untuk berdiskusi, berdialog dengan Dr. Subhi. Barangkali ada hal-hal tertentu yang menurut rekan-rekan semua perlu kita dialogkan. Silakan, masih ada waktu 7 menit. Oh ya, itu ada satu hal lagi nih, Pak Safenuddin. Jadi teori peristiwa revolusi Islam Iran ini juga bahkan menjadi falsifikasi terhadap pandangan Marxis sendiri ya, gitu ya. Meskipun kita melihat dari sisi teori apa namanya, Marxian tadi, teori perjuangan kelas, tetapi sebenarnya peristiwa revolusi Islam Iran sendiri menjadi falsifikasi dari pandangan Marxisme. Pandangan tentang apa? Pandangan tentang agama. Agama itu kan dalam Marxisme dipandang sebagai ya candu masyarakat, gitu kan. Jadi ide agama itu sebenarnya adalah ide yang tidak operatif dalam gerakan sosial. Karena apa? Karena agama
itu melenakan. Jadi ketika ada penindasan atau apa namanya depresi, represi dan seterusnya, itu kan agama sering digunakan untuk menenangkan ya, menjadi obat penenang gitu ya. Jadi oleh karena itu kan selalu agama diserang oleh para Marxis. Tetapi persis kemudian dalam peristiwa revolusi Islam Iran ini menjadi falsifikasi empiris terhadap fakta itu, bahwa ternyata agama eh, eh, apa tidak tidak hanya bisa menjadi candu, tetapi bahkan menjadi ideologi pembebasan gitu. Nah ini yang menarik sebenarnya. Jadi apa namanya agama ditunjukkan oleh para mula yang progresif ini, bahwa agama bisa diracik sedemikian rupa menjadi satu ideologi pergerakan, satu ideologi yang bisa merubah masyarakat, bisa membebaskan masyarakat dari sistem yang tidak menguntungkan itu. Nah ini catatan pentingnya mungkin ya. Oh ya, ini buku yang saya tulis. Tadi ada yang minta untuk menunjukkan bukunya. Ini buku judulnya Ali Syariati, Sang Ideolog Revolusi Islam Iran. Mungkin kalau yang berminat bisa search juga di Google ya. Itu masih tersedia online kayaknya. Selanjutnya Ada satu pertanyaan lagi tuh, Dr. Subi. ya. Sepertinya penting juga itu. Oh ini Oposisi nih. oposisi nih. Nah, Jadi saya bukan pengamat politik ini, jadi pengamat politik kekinian. Jadi ini memang harus dijawab oleh ahlinya ya. iya, iya, iya. Iya. Jadi gimana apa namanya Republik Islam Iran ini menyikapi oposisi ya. Nah ini saya sendiri tidak punya penelitian khusus tentang hal ini ya, tentang penelitian ini. Jadi saya tidak bisa berpendapat tentang. Oke, saya rasa pertanyaan ini bisa kita simpan untuk besok, karena besok kita akan menguraikan di sesi ke-5 besok itu. Kita akan membahas tentang sistem pemerintahan Islam Iran, jadi sistem pemerintahan Republik Islam Iran. Jadi di bagian itu mungkin kita akan melihat dinamika politik, termasuk jika ada anasir oposisional dari masyarakat Iran, dan bagaimana pemerintahan itu bagaimana pemerintah Iran menyikapi oposisi itu. Dr. Subhi, kita masih ada 4 menit, mungkin antum mau memberikan closing statement dalam pembahasan tentang anatomi revolusi Islam Iran dalam perspektif gerakan sosial. Barangkali untuk terakhir, silakan. Apa nih closing statement-nya ya? Jadi bagi saya yang menarik dari revolusi Islam Iran ini bahwa suatu gerakan sosial itu bisa berhasil bila yang pertama ada massa, ada kelompok massa begitu ya, yang bisa jadi rasional, bisa jadi tidak rasional. Itu kalau dalam konsep gerakan sosial kan seperti itu. Tetapi bahwa ada massa, ada orang yang memang kecewa begitu ya. Nah, kekecewaan ini bisa dikapitalisasi nih, gitu. Bisa diolah menjadi suatu kesadaran, dan itu membutuhkan kelompok-kelompok terpelajar, kelompok-kelompok tercerahkan yang memiliki kemampuan analisis untuk mentransformasikan apa yang terjadi di masyarakat itu menjadi suatu kesadaran untuk melakukan perubahan. Nah, dalam konteks Indonesia, saya pikir yang terpenting adalah bahwa kita semua menjaga dari sisi dari sisi kekritisan ya, terutama ya, kekritisan dari sisi
apa namanya, dari sisi bahwa publik harus terus dijaga akal sehatnya sehingga apa namanya, mampu memilah mana yang harus dirubah, mana yang harus dipertahankan, sehingga kita bisa bersikap secara lebih bijak dalam konteks keindonesiaan ya. Selalu karena konteks Iran itu berbeda dengan konteks Indonesia. Dalam konteks Indonesia mungkin kita bisa memegang apa yang sering diucapkan oleh guru bangsa kita, Cak Nur misalnya, ada ungkapan begini, muhafazu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah gitu. Jadi memelihara yang baik yang sudah ada, lalu kemudian apa namanya, mengambil sesuatu yang lebih baik dari masa apa yang terbaru gitu. Jadi itu. Jadi sikap kita dalam konteks apa namanya, kajian ini adalah bahwa perubahan sosial harus terus-menerus dilakukan, kelompok-kelompok kritis harus terus hidup gitu ya, agar menjadi penjaga ruang publik, agar lebih sehat, agar lebih mampu memelihara akal sehat kita semua masyarakat, dan pada akhirnya kita semua perlu untuk bersikap apa namanya, bersikap menjadi masyarakat Indonesia yang memiliki apa semacam apa ya, semacam kekuatan moral untuk menjaga bangsa ini menjadi lebih baik ke depan. Mungkin itu ya. Oke, terima kasih banyak Dr. Muhammad Subhi Ibrahim, pengajar di Universitas Paramadina Jakarta, sudah membersamai kita dalam topik anatomi revolusi Islam Iran dalam perspektif gerakan sosial. Atas nama penyelenggara dan seluruh peserta, kami ucapkan terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh Dr. M. Subhi Ibrahim. Kita mohon kepada beliau pada waktu-waktu yang akan datang, kita juga bisa bertemu dengan beliau dalam topik yang lain. Terima kasih sekali lagi, Dr. Subhi. Terima kasih buat para peserta semua yang sudah sabar mengikuti kegiatan ini. Mungkin ada foto session, teman-teman boleh menyalakan, mengaktifkan videonya. Kita mengambil gambar sejenak di tempat ini. Oke, sudah. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Dr. Subhi. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semoga Ya, baik-baik, terima kasih. sehat-sehat dalam Ya, kondisi salam buat saat ini. keluarga, Dr. Subhi. Ya, terima kasih. Ya. Saya izin live. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi izin wabarakatuh. live.